Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia. Selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 6 Juni tahun 2026. Kembali kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati. Dan ini adalah pertemuan keempat ya, eh, keempat dari chapter 11 ini. Kita sudah di chapter 11 yang eh, dan sudah pertemuan keempat ya, keempat yang judulnya Hak Istimewa Berdoa atau kalau di buku asli buku terjemahannya atau yang di terjemahan bahasa Indonesia yang tentang kebahagiaan sejati judulnya tentang doa ya, doa. Jadi kita akan sedikit review apa yang kita bahas minggu lalu dari pelajaran ini. Kita nggak akan mulai dari awal, saudara-saudara, karena sudah panjang kita sudah lewati. Jadi intinya seperti ini ya, saudara-saudara. Di chapter 11 ini, eh, di awal sampai di tengah ini, bagaimana kita dituntut untuk berdoa secara tidak berkeputusan. Atau Tuhan mau kita berdoa ya, apapun eh, keadaan kita, mau di mana, mau di jalan, mau di pasar, setiap saat ketika kita perlu untuk berdoa, kita berdoa ya. Atau kita bisa berdoa dalam hati di mana saja. Dan tidak ada tempat-tempat yang membatasi kita untuk berdoa. Jadi di mana saja, kapan saja kita bisa untuk apa? Untuk berdoa. Dan dibilang di chapter awal bahwa manusia itu kurang untuk berdoa. Mereka kurang meminta. Sedangkan Tuhan rindu untuk mencurahkan dia punya berkat-berkat bagi kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Tapi manusia ini katanya sedikit sekali meminta. Makanya malaikat-malaikat heran kenapa manusia ini yang penuh dengan kebutuhan yang sangat besar kepada Tuhan, sangat sedikit untuk meminta. Sangat sedikit meminta. Jadi ini dibilang bahwa kita harus apa? Meminta, sering meminta kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak minta, Tuhan tidak akan memberikan itu kepada kita. Jadi ada syarat-syarat yang harus kita eh, kita lakukan untuk bisa Tuhan menjawab doa kita kan. Yang satunya adalah kita harus minta kepada Tuhan. Jadi harus sering meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan permintaan kita atau sesuai dengan kehendak Tuhan kalau itu untuk kebaikan kita. Nah, waktu minggu lalu kita belajar bahwa ada kontradiksi ya. Jadi ada apa namanya ekstrim ke kiri, selalu ada ekstrim ke kiri, ada ekstrim ke kanan. Jadi ada manusia yang kalau ke kiri, misalnya ekstrem ke kiri, manusia atau ya kita sebagai orang Kristen kadang-kadang terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kita punya kesibukan dan kita lupa berdoa. Makanya dibilang di awal-awal bahwa kita harus berdoa. Kita dengan banyak berdoa, banyak puasa, bagaimana kita mau jalin kita punya komunian atau hubungan dengan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu lewat alam, lewat firman Tuhan itu nggak cukup. Katanya harus ada timbal balik bagaimana kita berbicara kepada Tuhan, yaitu lewat doa kita. Tuhan berbicara kepada kita lewat alam, lewat firman Tuhan, dan kita juga berbicara kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Jadi ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Nah, di minggu lalu kita belajar bahwa ada orang-orang tertentu juga yang ekstrim ke kanan ini dibilang mereka karena dibilang berdoa tanpa berkeputusan, ada juga orang-orang yang sudah mengasingkan diri atau bertapa atau sudah ya mengasingkan diri suatu tempat tertentu dan kegiatannya setiap hari hanya berdoa dan berdoa, berdoa. Tidak melakukan apa-apa, hanya katanya apa? Berdoa. Dan dibilang orang yang melakukan ini yang hanya berdoa, berdoa dan tidak melakukan apa-apa, dibilang doanya akan berhenti atau doanya itu sebatas rutinitas yang formal. Cuma sebagai rutinitas saja ya. Dan dibilang eh, ketika katanya manusia menarik diri dari kehidupan sosial,
menjauh dari lingkup kewajiban Kristen dan memikul salib ketika mereka berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh bagi sang guru yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh bagi mereka, mereka kehilangan pokok doa dan tidak memiliki dorongan untuk berbakti. Dan dibilang doa-doa mereka menjadi pribadi dan mementingkan diri sendiri. Ini saudara-saudara, jadi kehidupan kita ini harus balance ya. Jangan kita terlalu ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan. Banyak dari kita yang menjadi masalah bagi kita kan kita jarang sekali berdoa atau jarang sekali berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada juga yang cuman berdoa-berdoa terus tidak bekerja. Itu juga suatu hal yang tidak benar, itu salah ya. Jadi harus seimbang antara bekerja dan berdoa. Makanya dibilang ketika Kristus di dunia ini dia punya kehidupan katanya di antara gunung dan banyak orang. Between mountain and multitude. Jadi kita tahu kalau mountain itu tempat Yesus berdoa. Setiap pagi dia pergi ke bukit, dia berdoa di sana. Dan multitude itu di bagaimana dia bekerja di sana untuk menolong orang lain. Jadi ada keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Jadi itu harus sama-sama ya saudara-saudara. Jadi kadang-kadang ketika kita baca berdoa tanpa berkeputusan, jadi karena kita sudah baca seperti itu, kita sudah mengasingkan diri untuk berdoa-berdoa terus. Itu suatu hal yang salah. Jadi selain berdoa, kita juga harus bekerja bagi Tuhan. Dibilang mereka tidak dapat berdoa mengenai kebutuhan umat manusia atau pembangunan kerjaan Kristus sambil memohon kekuatan untuk bekerja. Jadi orang-orang yang hanya berdoa-berdoa ini tidak dapat, ini tidak ada pembangunan untuk apa? Kerajaan surga. Jadi kita berdoa untuk apa namanya? Untuk mampu untuk bekerja. Jadi salah satu doa kita adalah untuk kita bisa mampu untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi itu yang kita sudah pelajari waktu lalu ya. Itu singkat saja waktu lalu kita pelajari dan kita akan eh, mulai untuk pelajaran sahabat ini. Jadi saudara-saudara, ini Bible study atau eh, ya kita bisa diskusi sama-sama. Dan kalau misalnya ada saudara-saudara yang available nanti bisa bantu baca dan bisa untuk kasih komentar ya. Saya akan mulai. Kita mengalami kerugian ketika kita mengabaikan hak istimewa untuk berkumpul bersama guna saling menguatkan dan mendorong dalam pelayanan kepada Allah. Kebenaran-kebenaran firman-Nya kehilangan kejelasan dan pentingnya dalam pikiran kita. Hati kita berhenti diterangi dan dibangunkan oleh pengaruhnya yang menguduskan. Dan kerohanian kita merosot. Dalam pergaulan kita sebagai orang Kristen, kita banyak kehilangan karena kurangnya simpati satu sama lain. Orang yang menutup diri terhadap sesamanya tidak sedang mengisi posisi Allah yang Allah rancangkan baginya. Pengembangan yang benar dari unsur-unsur sosial dalam sifat kita membawa kita ke dalam simpati terhadap orang lain dan menjadi sarana perkembangan serta kekuatan bagi kita dalam pelayanan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, ini sambungan dari atas ya. Jadi banyak orang yang sudah mengasingkan diri hanya untuk berdoa dan dibilang itu tidak benar seperti itu. Harus ada katanya ada keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Dan orang-orang yang sudah mengasingkan diri ini dibilang ini mengalami kerugian besar ketika kitanya mengabaikan hak istimewa dalam perkumpulan untuk saling menguatkan. Misalnya perkumpulan di gereja, di pertemuan-pertemuan ibadah lainnya. Itu kalau kita abaikan itu, kita akan alami suatu kerugian dibilang seperti itu. Jadi ini jangan salah ya, kita salah tafsir bahwa untuk berhubungan dengan Tuhan itu harus menyendiri di suatu tempat ya, suatu tempat dan tidak berhubungan dengan berhubungan sosial dengan orang lain. Karena nanti saya kalau berhubungan sosial dengan orang lain, saya bisa tercemar dengan dosa-dosa mereka. Itu suatu pemikiran yang salah ya, saudara-saudara. Ini perkumpulan-perkumpulan rohani ini sangat penting untuk saling menguatkan bagi kita satu dengan yang lain ya. Jadi katanya
Kalau kita suka menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, kita punya rasa simpati ini akan berkurang ya. Kita kurang simpati satu dengan yang lain. Kita suka menutup diri terhadap orang lain, dibilang itu bukan sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kita untuk kita lakukan. Posisi kita bukan untuk menutup diri dari orang lain dan sudah mengisolasi diri, tidak mau bergaul dengan orang lain karena saya ini sudah suci atau saya sudah sangat menurut kepada Tuhan dan saya sudah merasa benar ya, karena sudah merasa benar saya sudah nggak mau bergaul dengan orang-orang lain yang menurut pandangan saya mungkin mereka itu orang-orang berdosa yang tidak menurut, karena saya sudah menurut semua yang Tuhan telah eh, tetapkan bagi manusia. Saya sudah turut semua hukum Tuhan. Saya sudah nggak mau bergaul dengan orang lain, nanti saya bisa berdoa. Itu suatu yang salah ya, saudara-saudara. Makanya perkumpulan umat Tuhan ini sangat penting untuk saling menguatkan. Sama seperti kita saat ini juga, kita berkumpul bersama-sama, berdoa, memberikan kesaksian atau ya hal-hal untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kalau kita sendiri, aduh saudara-saudara, itu akan menjadi suatu keegoisan dan kadang-kadang kalau kita lemah, nggak ada yang menguatkan. Perkumpulan ini untuk saling menguatkan karena kita, saudara-saudara, sebagai manusia yang berdosa, kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita diterpa berbagai cobaan dan karena ini sangat penting ya umat-umat yang percaya yang untuk saling menguatkan ya. Misalnya ada masalah kita bisa saling menopang, kita saling mendoakan dan itu memberikan kekuatan bagi kita. Ini jadi saudara-saudara, kalaupun misalnya kita akan counter living misalnya. Counter living bukan tempat untuk kita menyendiri, untuk kita sendiri melakukan sesuatu hal, tetapi dibilang ya, ini perkumpulan bersama dengan orang lain, kita bersosialisasi itu apa? Sangat penting dan itulah yang Tuhan maksudkan bagi kita ya. Kita akan simpati kita kepada orang lain akan apa? Akan bertumbuh. Jadi bukan untuk menyendiri, tetapi untuk bisa apa? Bisa bersosialisasi dengan orang lain. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara di paragraf ini. Bagaimana kita harus berkumpul bersama-sama, jangan menyendiri sendiri, tapi harus apa? Ada eh, apa namanya? Bersosialisasi dengan orang lain. Oke, baik. Kalau belum ada kita akan lanjut ya. Eh, apakah Kak Dolphin available untuk bisa baca ini kutipan dan bisa kasih komentar kalau available? Mana bro? Yang jika orang Kristen berkumpul, yang warna apa itu? Yang 101 Jika paragraf. orang Kristen ya. Ya, Ya. Jika orang Kristen berkumpul bersama dan berbicara satu sama lain tentang kasih Allah dan kebenaran-kebenaran penebusan yang berharga, hati mereka sendiri akan disegarkan dan mereka akan saling menyegarkan. Setiap hari kita dapat belajar lebih banyak tentang Bapa Surgawi kita dan memperoleh pengalaman baru tentang kasih karunia-Nya. Lalu kita akan rindu untuk berbicara tentang kasih. Dan ketika kita melakukannya, hati kita sendiri akan dihangatkan dan dikuatkan. Jika kita lebih banyak memikirkan dan membicarakan Yesus dan lebih sedikit tentang diri sendiri, kita akan memiliki jauh lebih banyak hadirat. ya. Ada komentar Bro, Lanjut, dari ya ini statement bagus sekali, puji Tuhan. Ini dari statement ini uh, menunjukkan bagaimana kita berfokus kepada memang sepatutnya seperti itu ya. ya, Kenapa? Kalau mengalihkan kita daripada berbuat dosa, pelanggaran, dan di waktu-waktu lalu ada pengalaman-pengalaman ini seperti pengalaman-pengalaman seperti ini terjadi
dan walaupun intensitasnya tidak apa istilahnya stable, tidak maksudnya terus menerus ya, kadang on kadang off, tapi dengan pengalaman yang pernah saya pribadi juga rasakan bahwa statement ini sangat benar. Jika kita lebih banyak memikirkan dan membicarakan Yesus, itu di pikiran kita hanya akan ada tentang bagaimana Yesus, tentang bagaimana kebaikannya, bagaimana pemeliharaan setiap hari, ya, dan sangat terasa dekat dengan hadirat Tuhan. Itu benar, saudara-saudara. Ini memang mungkin juga saudara-saudara mengalami hal yang sama ya. Kira-kira itu, Ya. brother. Terima kasih bro untuk eh, tambahannya ya. Jadi ini eh jadi ketika kita orang Kristen kadang-kadang berkumpul, apa pembicaraan mereka ya kalau orang-orang seiman ini kita berkumpul. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itulah yang kita bicarakan. Jadi kalau kita pikirkan Kristus, tentu kita akan bicarakan tentang Kristus kan. Dan dibilang kalau kita sama-sama ini pengikut Kristus yang memikirkan Kristus dan kita berkumpul, dibilang ini kita akan saling menguatkan, saling menyegarkan dibilang kan. Kita sendiri akan disegarkan dan saling menyegarkan. Ini refresh ya, ini refreshing kalau kita baca kalau di apa namanya? Apa di eh, Walaupun punya tulisannya ini tentang bagaimana kita disegarkan oleh firman Tuhan, kayak seperti rest ya, kita mendapat istirahat, mendapatkan keamanan, mendapat kekuatan dari hal-hal ini. Jadi dibilang ya ini kalau kita berkumpul bersama-sama dan pembicaraan kita tentang Kristus, akan ada pengalaman baru setiap kita berkumpul tentang kasih karunia Tuhan ya. Dan dibilang jika kita lebih banyak memikirkan dan membicarakan Yesus, kita akan katanya lebih sedikit tentang diri sendiri, kita akan memiliki jauh lebih banyak hadirannya. Jadi saudara-saudara, ketika kita berkumpul bersama dan membicarakan tentang Yesus, kita punya diri sendiri ini akan apa? Kan lama-lama kita tidak mau bicarakan diri sendiri. Kalau misalnya kita punya pikiran tentang diri, saya punya ini tentang diri, saya punya rencana apa namanya? Tentang tentang diri lah, itulah yang akan kita bicarakan. Oh, kita ini, kita sudah begini, kita jarang kita membicarakan tentang Yesus karena kita punya fokus tentang diri sendiri. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara yang lain? Oke, baik. Jadi, Oh halo, ya, silakan ya. iya Li, jadi cuma mau tambahkan sedikit buat orang semua yang merindukan Ya, hadirat Tuhan, yang merindukan apa ya, satu kehidupan yang menyegarkan, yang ya, sama dengan orang kalau lelah mau minum air tuh yang segar, ya, itu seperti ada kehidupan ya. Jadi betul. orang yang merindukan itu, em, ini firman Tuhan sudah apa ya memberitahukan kepada kita ketika kita berkumpul Yesus yang dibicarakan. Jadi semakin banyak kita membicarakan tentang Kristus, tentu saja torang pe diri ini dan tompe kebenaran diri dan itu hilang dan jadi em, semakin Kristus yang dibicarakan, jubah kebenaran Kristus kan itu akan dipakaikan kepada kita ya sampai em, jubah kebenaran inilah yang akan membuat torang dan perkumpulan ini betul-betul hidup dan disegarkan dan hadirat Tuhan betul-betul nyata dan Yesus bilang ketika aku ditinggikan aku akan menarik seluruh dunia datang kepadaku. Jadi aduh itu ya jadi di sini orang diingatkan lagi untuk selalu di dalam perkumpulan meninggikan Kristus saja. Gitu. Terima kasih, Li. Ya, terima kasih. Devi mungkin boleh baca lanjut ini yang warna kuning. Oh, iya. Ya, warna kuning sampai hijau ya. Yang di Eh, tunggu ya, Li, nggak lama ya. Kita Oh ya, supaya oke oke, ya, em, nggak apa-apa. ada mau ambil headset supaya kita pakai mata soalnya kalau dekat nah tak lalu dapat baca. Oh oke oke, iya iya.
Oke, mungkin sambil menunggu kita baca, nanti Devi baca selanjutnya ya. Jika saja kita memikirkan Allah sesering kita melihat bukti pemeliharaannya atas kita, kita akan senantiasa mengingatnya dan bersuka cita untuk berbicara tentang Dia serta memujinya. Kita berbicara tentang perkara-perkara duniawi karena kita tertarik kepadanya. Kita berbicara tentang sahabat-sahabat kita karena kita mengasihi mereka. Sukacita dan duka cita kita terikat dengan mereka. Namun kita memiliki alasan yang jauh lebih besar untuk mengasihi Allah daripada mengasihi sahabat-sahabat duniawi kita. Seharusnya menjadi hal yang paling wajar di dunia ini untuk menempatkan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita, untuk berbicara tentang kebaikannya dan menceritakan kuasanya. Jadi saudara-saudara, tadi dibilang ya waktu yang Kak Dolphin baca tadi bahwa ketika kita berkumpul bersama-sama yang kita bicarakan tentang Kristus. Dan ini dibilang di sini ya, kalau kita pikirkan Allah sesering mungkin, Dia punya pemeliharaannya kepada kita, dan dibilang kita akan senantiasa mengingatnya dan bersuka cita. Jadi kalau kita sering ingat pikir Tuhan ya, sering memikirkan Tuhan, apa yang kita bicarakan adalah tentang Tuhan. Seringkali saudara-saudara kalau kita sudah sama-sama dengan teman-teman, mungkin kalau sama-sama laki-laki, mungkin sudah bicara tentang sepak bola, bicara tentang apa, karena pikiran kita di situ. Atau ada hal-hal tertentu yang ada di pikiran kita yang ini kita bahas di situ, karena itu yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan tentang Tuhan, tentu kita akan bicarakan tentang Tuhan. Jadi apa yang kita bicarakan sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Kita pikirkan. Jadi ini saudara-saudara, bagaimana kita mau cerminkan sebagai orang Kristen, apakah kita memikirkan Allah atau tidak, kita bisa lihat dari pembicaraan kita ya. Pembicaraan kita ketika kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang seiman kita, apakah arah kita, pembicaraan kita kemana? Jadi kita bisa lihat, oh ternyata saya ini selama ini pikiran saya bukan di Kristus. Bukan di Kristus. Karena kalau saya memikirkan Kristus, itulah yang saya akan bicarakan. Kalau saya mengasihi, dibilang kalau saya mengasihi sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, mengasihi mereka, tentu yang saya akan bicarakan tentang mereka kan. Fokus kepada mereka. Jadi kalau kita mengasihi Allah jauh melebihi sahabat-sahabat kita, tentu yang kita akan obrolan kita adalah tentang Yesus dan kita akan senantiasa disegarkan dan akan menyegarkan lawan bicara kita ya. Itu yang dibilang di sini ya, dibilang di sini. Oke, mungkin apakah Devi sudah available bisa baca yang warna ungu ini? Kalau Oh, oke, ya, oke. yang warna ungu. Karunia-karunia berlimpah yang telah Ia berikan kepada kita bukan dimaksudkan untuk begitu menyerap pikiran dan kasih kita, sehingga kita tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Allah. Semua itu seharusnya terus-menerus mengingatkan kita kepadanya dan mengikat kita dalam ikatan kasih dan rasa syukur kepada pemberi berkat surgawi kita. Kita terlalu dekat hidup di dataran rendah dunia ini, Marilah kita mengangkat mata kita kepada pintu terbuka tempat kudus di atas, di mana terang kemuliaan Allah bersinar pada wajah Kristus yang sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Ya, mungkin ada tambahan dari apa yang dibaca deh dari kutipan ini. Mungkin ada yang lain dulu, soalnya kita mesti Oke. baca ulang lagi. Ya, Ya, ada yang lain dulu. ya. Oke, terima kasih deh sudah berpartisipasi. Mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Jadi ini yang dibilang ya di sini yang apa yang Devi baca tadi yang ini kita dibilang kita terlalu hidup terlalu rendah di dataran rendah dunia ini atau bagaimana langit dan bumi atau surga dan bumi, surga itu ada di jauh di atas sedangkan bumi ada di bawah, kita terlalu ada di bawah ini dan kita kurang apa tanya,
Tuhan sudah berikan banyak berkat berlimpah bagi kita, tapi kita karena terlalu di bawah kita tidak apa mengucap syukur kepada Tuhan. Atau kita tidak mengingat akan apa dia punya perbuatan-perbuatan baiknya kepada kita. Sehingga apa yang kita pikirkan bukan tentang dia, tapi tentang apa yang ada di dunia ini yang kita pikirkan. Jadi eh, fokus di sini adalah bagaimana kalau kita selalu diangkat kepada Tuhan dengan doa-doa kita, tentu kita bisa melihat, merasakan dia punya berkat kepada kita dan kita diangkat kepadanya. Dan apa yang kita bicarakan sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Jadi kalau kita sering memikirkan Kristus, itulah yang kita bicarakan. Makanya dibilang kita terlalu berada di dataran rendah atau paling bawah ya, karena kita tidak sering diangkat. Dibilang doa itu untuk mengangkat kita kepada hadirat Tuhan ya. Doa itu untuk mengangkat kita kepada Tuhan. Kenapa kita tidak diangkat ke hadirat Tuhan, berada di bumi yang paling rendah di bawah, di dataran rendah atau di paling bawah? Karena doa-doa kita, doa tidak mengangkat kita kepada Tuhan ya. Kita sering lalai untuk berdoa. Dan dibilang ya, marilah kita angkat kita punya apa? Mata kita kepada pintu yang terbuka di atas, di tempat kudus di surga. Di mana dibilang kemuliaan terang Allah bersinar pada wajah Kristus yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ini puji Tuhan ya saudara-saudara. Kalau lalu kita sudah baca bagaimana ketika kita datang kepada Kristus, kita itu eh, sama seperti cuma kita sendiri yang hidup di dunia ini. Tidak ada orang lain yang mau ditolong. Cuma kita saja yang mau ditolong. Ini saya sempat kasih perumpamaan yang waktu lalu, sama seperti kalau kita masuk rumah sakit di UGD. Di UGD itu banyak sekali yang pasien-pasien datang dengan berbagai macam tingkat keparahan. Jadi karena perawat atau para medis terbatas, jadi untuk menolong orang-orang yang datang di UGD yang banyak, kita harus melakukan yang namanya triase. Triase itu adalah siapa yang kita mau tolong duluan, yaitu menurut tingkat keparahan dia. Jadi kadang-kadang kita masuk di UGD, duh saya sudah 3 jam, dokter nggak datang-datang periksa. Itu yang sana yang baru datang sudah diperiksa duluan. Itu karena apa? Pemilihan berdasarkan triase sesuai dengan tingkat keparahannya. Kadang-kadang saya sudah panas, tetapi orang yang pendarahan, orang yang sesak nafas ditolong duluan daripada yang panas. Mungkin kita sudah rasa kesakitan, tetapi penilaian itu bisa ditunda ya. Oh, saya belum mau ditolong, nanti ada yang lain dulu yang harus ditolong duluan berdasarkan triase ini. Jadi akan ada penundaan yang bagi yang tidak terlalu parah ya. Tetapi ini dibilang kalau Tuhan menolong kita, seolah-olah hanya saya sendiri yang mau ditolong. Atau misalnya kalau kita masuk ke UGD, nggak ada siapa-siapa, cuma saya sendiri yang masuk ke ruang gawat darurat itu. Dan kalau saya yang sendiri masuk ke sana, tentu saya jadi prioritas karena nggak ada yang lain yang mau di apa. Nggak ada yang lain mau yang dirawat. Jadi saya ini prioritas. Mau saya triase hijau yang tidak gawat darurat, saya tentu yang pertama yang akan ditangani. Begitu juga kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kadang-kadang kita pikir kita datang kepada Tuhan, begitu banyak orang yang datang, jadi Tuhan akan pilih-pilih mana yang mau ditolong duluan. Tetapi kita itu di mata Tuhan, seolah-olah kita hanya sendiri yang apa? Yang datang kepada Tuhan, dan kita yang akan ditolong Tuhan ya. Kita punya keluhan akan segera ditangani sama seperti kita hanya sendiri. Nah, itu saudara-saudara, ketika berkat-berkat limpah ini yang Tuhan telah berikan bagi kita, seolah-olah kita hanya sendiri yang meminta, makanya kita akan apa? Kita pikir, aduh Kristus ini, apa yang berada di pikiran kita hanyalah apa? Kristus, dan itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan kita. Itu terus-terus yang akan kita ingat, dan ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, itulah yang akan apa? Kita bicarakan kepada dia. Bicarakan kepada yang lain. Oke, Kalau ya jadi silakan boleh ya, silakan. itu yang
bacaan tadi. Ya. Jadi ini karunia-karunia berlimpah ya. Jadi Ya, orang manusia ini diberikan karunia berlimpah. Sebenarnya tuh orang nggak layak tuh terima semua berkat-berkat Tuhan ya. Cuma karena Kristus saja orang layak menerima karunia-karunia. Jadi kita diberkati dengan begitu banyak karunia-karunia ya. Supaya karunia-karunia ini boleh mengingatkan kita akan kasih Tuhan terus. Jadi itu akan di sini dibilang akan terus-menerus mengingatkan kita kepadanya dan mengikat kita dalam ikatan kasih dan rasa syukur kepada pemberi berkat surgawi kita. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk itu mengikat kita dan terus-menerus mengingat. Dan di sini orang diundang ya, diberi jaminan juga supaya melihat dan terus akan marilah kita mengangkat mata kita kepada pintu terbuka tempat kudus di atas, di mana terang kemuliaan Allah bersinar pada wajah Kristus. Jadi karunia yang diberikan itu akan begitu ya, mengikat kita dan terus-menerus kita selalu melihat dan melihat di sini melihat terang kemuliaan Allah bersinar pada wajah Kristus yang sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Aduh, ini betul-betul satu apa yang mau bilang jaminan ya kepada kita. Ini firman Tuhan, kita harus mengakuinya, mengaminkan bahwa Kristus itu sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. ya, Jadi kalau Yesus menyelamatkan itu tidak setengah-setengah ya. ya. Jadi ini jadi kekuatan buat kita, kalaupun mungkin ada kelemahan, kesalahan, kita terus percaya akan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Amin. Ya. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih deh. Oke, baik kita lanjut ya. Eh, apa Joy available? Bisa baca kira-kira? Bisa, Li. Yang warna merah ini ya. Oke. Oke. Kita perlu lebih banyak memuji Allah karena kasih setianya dan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mazmur 107 ayat 8. Ibadah dan doa kita seharusnya tidak hanya terdiri dari meminta dan menerima. Janganlah kita selalu memikirkan keinginan-keinginan kita dan tidak pernah memikirkan berkat-berkat yang kita terima. Kita sering berdoa memohon sesuatu, tapi kita terlalu pelit mengucap syukur. Kita terus-menerus menerima kemurahan Allah, namun betapa sedikit rasa syukur yang kita nyatakan. Betapa sedikit kita memuji Dia atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Wah. Jadi memang kalau mau berdoa itu sebenarnya memang betul ya, karena kita ini manusia yang selfish. Kita punya kecenderungan manusia itu adalah hanya untuk memikirkan diri sendiri. Tapi dibilang di sini we need to praise God more. Kita harus lebih banyak memuji Allah, lebih banyak gitu. Karena kebanyakan kita kalau berdoa kepada Tuhan selalu kita punya doa cenderung untuk minta Tuhan tolong saya, tolong ini, beri ini, beri itu. Tetapi kita jarang sekali berdoa untuk Thanksgiving gitu ya, untuk terlalu sedikit. Di sini bilang sparing, kalau terjemahannya terlalu pelit. Sparing itu jarang sekali untuk mengucap syukur gitu. Padahal kalau when we think about it, kita bangun pagi aja itu harusnya suatu hal yang luar biasa. Kita masih dikasih kehidupan, karena kalau kita punya mata itu terbuka, kita bisa lihat what's going on around us. Itu evil angels is trying to kill us gitu ya. Malaikat-malaikat yang jahat itu is trying to kill us anytime.
alasannya kita sometimes maksudnya kalau kita drive atau kemana-mana, mungkin kita pikir karena itu normal, kita sampai di rumah dengan selamat, pergi ke toko atau pergi ke tempat di mana kita perlu pergi, everything okay gitu ya. Dan itu kayak jadi rutinitas, kita nggak merasa itu satu hal yang luar biasa yang Tuhan preserve our life gitu. Ada guardian angels, ada malaikat-malaikat yang melindungi kita gitu. Kita punya kehidupan ini, kita itu in between antara Tuhan dengan setan, ya kan? Satan is trying to destroy us. Tuhan selalu kirim malaikatnya untuk menjaga kita. Dengan kenyataan itu harusnya kita bersyukur sama Tuhan. Kita bisa bangun pagi, tidak ada apa-apa. Kita bisa selamat di tempat kerja atau pergi ke gereja atau kemana saja. We need to be thankful to God in everything gitu. Nah itulah yang jarang kita lakukan. Kita hanya kebanyakan minta-minta, tapi mengucap syukur itu jarang. Jadi memang di dalam pelajaran ini diajarkan kepada kita bagaimana bukan hanya meminta dan menerima, tetapi harus lebih banyak mengucap syukur. Karena kalau kita berdoa dan mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk ini, kita punya hati akan lebih disegarkan oleh, wow, Tuhan punya providence, Tuhan punya penyertaan, Tuhan punya protection, itu ternyata tidak berkeputusan 24/7 gitu, dia jaga kita, dan itulah yang membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, Li, mungkin itu saja. Thank you. Terima kasih. Jadi saya teringat dari 10 orang yang kena kusta, dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus bilang, eh, pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi yang waktu lalu kan, waktu dulu kalau orang dinyatakan tahir itu harus imam-imam yang menyatakan bahwa dia tahir ya. Jadi kalau mereka kusta, mereka harus memisahkan diri dari komunitas atau dari masyarakat. Jadi kalau imam sudah nyatakan dia tahir, baru dia memang sembuh, benar-benar dinyatakan sembuh. Jadi ketika 10 orang ini yang kusta dan mereka sudah disembuhkan oleh Kristus, hanya berapa orang yang kembali? Hanya satu orang yang kembali untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang 9 itu kemana? 9 yang itu orang yang tidak tahu berterima kasih itu adalah kita semua ya saudara-saudara. Kita kalau mau perjalanan, mau kemana, nggak pernah lupa untuk berdoa sebelum kita berangkat. Tetapi sering kali, ada ya sekali-sekali kita berdoa. Seringkali kalau kita sudah sampai, kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih sudah pimpin kami dalam perjalanan misalnya, sudah tiba dengan selamat. Jarang sekali kita berdoa, sering lupa ya. Tapi kalau mau minta untuk Tuhan jaga, kita tidak pernah lupa. Tetapi mengucap syukur karena sudah jaga, seringkali kita lupa. Jadi kalau ini dibilang praise God more ya, lebih banyak memuji Allah. Atau kita harus memuji Allah lebih banyak daripada kita mau meminta sebenarnya. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Dibilang ya kalau kita misalnya mau banyak, mau apa namanya, eh, ini kita punya komunikasi dengan Tuhan harus sering ya, atau berdoa tanpa berkeputusan. Jadi di dalam doa-doa kita yang tidak berkeputusan itu, yang sering kita berdoa, harus lebih banyak adalah mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, berkat-berkat Tuhan kepada kita. Jadi makanya dibilang tadi ya, sering mengingat akan berkat-berkat Tuhan. Apakah saya sehat ini itu berkat Tuhan atau apa? Jadi dengan kesehatan saya bisa berjalan, bisa apa, bisa makan, itu adalah berkat Tuhan. Dan orang lain mungkin ada yang tidak mendapatkan berkat yang kita miliki ya. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan lebih banyak daripada kita apa? Meminta. Kita memang dianjurkan ya, di awal-awal kita dianjurkan untuk apa? Sering meminta, karena katanya manusia jarang meminta. Jarang meminta. Sedangkan saudara-saudara, meminta aja kita jarang, apalagi kita mengucap syukur. Sedangkan meminta ini cuma sedikit, apalagi kita mengucap syukur mungkin jauh lebih sedikit ya saudara-saudara. Karena saya tahu kita punya permintaan sebagai manusia yang berdosa ini lebih banyak daripada mengucap syukur.
lebih banyak daripada mengucap syukur. Kita sering meminta kamu datang kepada Tuhan. Kita nak mau berdoa kalau nak mau minta. Kita lupa mau berdoa kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak yang saya perlu. Aduh, saya ada rencana ini, saya mau ini, saya mau ini. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi giliran saya sudah dapatkan apa yang saya minta, kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan jarang. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan berarti tandanya kita apa? Mengingat akan Dia punya kebaikan, kuasanya yang sudah menolong kita. Kenapa kita sering lupa untuk mengucap syukur? Mungkin karena kita pikir bahwa apa yang saya dapatkan adalah karena apa? Kekuatan saya sendiri. Kekuatan saya sendiri. Saya yang memperoleh itu dengan usaha saya. Makanya saya tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Justru memikirkan diri sendiri. Saudara-saudara, ada yang mau tambahkan sebelum kita melanjut? Ini sudah jelas ya saudara-saudara. Kita lanjut. Pada zaman dahulu Tuhan memerintahkan Israel ketika mereka berkumpul untuk melayani Dia. Haruslah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan haruslah kamu bersukaria atas segala usahamu. Kamu dan seisi rumahmu yang diberkati Tuhan Allahmu. Ulangan 12 ayat 7. Apapun yang dilakukan untuk kemuliaan Allah harus dilakukan dengan sukacita, dengan nyanyian pujian dan ucapan syukur, bukan dengan kesedihan dan kemuraman. Jadi saudara-saudara, ini bagaimana untuk kita berdoa ya. Ini kita sudah masuk kepada bagaimana untuk kita berdoa. Jadi kalau tadi dibilang ya bahwa kita itu jangan untuk menyendiri hanya berdoa-berdoa, tidak bersosialisasi, kita perlu untuk bersosialisasi. Terus kemudian bagaimana caranya kita berdoa? Dibilang tadi bahwa ketika kita berdoa, kita harus lebih banyak untuk mengucap syukur daripada meminta-minta ya. Karena kita sering hanya meminta dan memohon kepada Tuhan, jarang mengucap syukur. Dan yang kedua, yang penting ketika kita menghadap kepada Tuhan adalah ketika kita menghadap kepada Tuhan harus dilakukan dengan sukacita dan nyanyian pujian dan ucapan syukur. Bilang pada zaman dahulu mereka katanya makan dan minum dan bersukaria ketika mereka mau menghadap Tuhan ya, menghadap Tuhan. Jadi bukan dengan kesedihan dan kemuraman ya, bukan kesedihan dan kemuraman. Jadi kenapa kita berucap syukur ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala sukacita? Karena kita tahu bahwa Tuhan mampu menjawab apa yang kita minta. Jadi saudara-saudara, ketika seorang anak kecil datang kepada orang tuanya dan meminta, kalau dia tahu bahwa orang tuanya akan beri apa yang dia minta ini, tentu dia akan datang dengan sukacita. Tetapi kalau misalnya dia datang, dia tahu, aduh saya mau minta ini, papa saya tidak akan kasih. Tentu dengan kemuraman dia mau apa? Datang kepada papanya meminta dengan tidak yakin, papa saya mau minta ini. Dan dia yakin dia punya papa tidak mau kasih. Nah itu tentu dengan apa? Sedih dengan dia punya kemuraman meminta. Karena dia tahu nggak akan dikasih. Tapi kalau akan dikasih ini ada apa? Nyanyian pujian dan ucap syukur akan keluar dari orang yang meminta ini. Terus dibilang, Allah kita adalah Bapa yang lemah lembut dan penuh belas kasihan. Pelayanan kepadanya tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang menyedihkan dan menyusahkan hati. Seharusnya menjadi suatu kesenangan untuk menyembah Tuhan dan mengambil bagian dalam pekerjaannya. Jadi saudara-saudara tadi bilangnya kalau kita mau menghadap Tuhan ataupun kita mau berdoa dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita bukan kemuraman. Mungkin kalau kita punya masalah, tentu kalau kita dengan menangis banyak juga contoh-contoh di Alkitab seperti Hana yang ketika dia memohon kepada Tuhan dengan tangisan karena dia mau ungkapkan dia punya hati. Tetapi ini saudara-saudara dalam sisi lain ketika kita mau datang kepada Tuhan, ini harus dengan katanya ucapan syukur. Terus ini ada juga dia punya bilang tentang bagaimana kita mau melayani dia.
pelayanan kepada dia ini bukan sesuatu yang katanya menyusahkan hati. Mungkin ya pelayanan ini ada macam-macam. Bisa aja pelayanan untuk kita menolong orang lain. eh ya, contoh ya kita menolong orang lain karena kita tahu betul mau tolong orang lain. Kadang-kadang, aduh ini dengan susah hati kita mau tolong melakukan pekerjaan ini untuk pelayanan kepada Tuhan. Ataupun dalam pelayanan di gereja misalnya. Bisa saja untuk pelayanan di gereja, ketika kita diberikan tugas, kita jangan apa? Merasa sedih atau aduh ini menyusahkan sekali ini kalau kita sebagai ditugaskan sebagai pelayanan ini. Penuh dengan apa? Pengeluhan dengan sedih atau menyusahkan hati. Seharusnya ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, itu menjadi apa katanya? Kesenangan bagi kita dan ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apakah itu menolong orang lain, pelayanan di gereja, itu menjadi kesukaan untuk melayani Tuhan. Terus dibilang Allah tidak ingin anak-anaknya yang bagi mereka telah disediakan keselamatan yang begitu besar bertindak seolah-olah ia adalah majikan yang keras dan menuntut. Jadi saudara-saudara, ketika kita melayani Tuhan, bukan seperti kita ini pelayan dan Tuhan itu sebagai majikan yang kasar, yang suka menyusur, ih kamu begini, kamu begitu. Bukan seperti itu ya. Tuhan tidak mau kita merasa seperti itu. Ia adalah sahabat terbaik mereka dan ketika mereka menyembah Dia, Ia ingin hadir bersama mereka, memberkati dan menghibur mereka, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan kasih. Tuhan ingin agar anak-anaknya memperoleh penghiburan dalam pelayanan kepadanya dan menemukan lebih banyak kesenangan daripada kesukaran dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, aduh ini luar biasa saudara-saudara. Ini kita mau melayani Dia, ini sama seperti katanya kepada sahabat kita ya. Dan dibilang ketika kita melayani Tuhan, menyembah Dia, Dia ingin Dia ini bersama-sama dengan kita. Ketika kita mau sembah Dia, Dia mau bersama-sama dengan kita. Terus ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, dibilang itu akan memenuhi hati kita dengan sukacita dan kasih. Jadi saudara-saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, yang akan kita dapatkan adalah dibilang kita akan memperoleh penghiburan dalam pelayanan kepadanya dan mendapatkan kesenangan lebih banyak daripada kesukaran dalam pekerjaan Tuhan. Sering kita melihat ya atau mendengar bahwa ketika ada orang-orang yang melayani Tuhan misalnya di pedalaman banyak hal tantangan-tantangan mereka yang mereka hadapi. Apakah penduduk desa yang tidak suka kepada mereka, misalnya yang mereka adakan pelayanan di daerah-daerah atau di desa-desa, ada mungkin ada orang-orang tertentu yang nggak suka kepada mereka, ada yang memusuhi mereka, tetapi ada sesuatu yang hal mereka memperoleh kesenangan dalam pelayanan mereka di mana dalam kesukaran-kesukaran yang mereka alami, mereka bisa melihat tangan Tuhan bekerja bagi mereka. Disitulah saudara-saudara, dalam setiap pelayanan kita, pekerjaan kita kepada Tuhan, kita akan menemukan apa? Kesenangan. Karena Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita, akan mengisi hati kita ya. Jadi kebahagiaan itu bukan yang kita ciptakan, tetapi Tuhan yang akan apa? Memberikannya kepada kita ketika kita melayani Dia. Mungkin di mata manusia kita ketika melayani Tuhan, kita akan lihat, aduh kasihan dia, dia sudah kehilangan ini, nggak dapat ini. Banyak ada hal-hal yang mungkin menurut mata manusia kasihan ya atau tapi orang yang melayani itu dia akan mendapatkan apa? Lebih banyak kesenangan pada apa? Kesukaran dalam pekerjaannya. Satu karena apa? Tuhan bekerja bersama dia dan yang akan memberikan dia apa? Kebahagiaan. Jadi dalam pelajaran ini saudara-saudara, dalam kebahagiaan sejati ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa menerima kebahagiaan sejati adalah ketika kita bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan. Kalau kita tidak bekerja bagi Tuhan, kebahagiaan sejati ini kita tidak bisa apa peroleh. Dia bilang, ia ingin agar mereka yang datang menyembahnya membawa pulang pikiran-pikiran yang berharga tentang pemeliharaan dan kasihnya. Supaya mereka dikuatkan dalam semua pekerjaan kehidupan sehari-hari.
dan supaya mereka memiliki kasih karunia dan berlaku jujur dan setia dalam segala hal. Saudara-saudara, ini luar biasa dalam pelayanan kepada Tuhan. Ketika kita datang menyembah kepada Dia, akan ada kesukaan yang kita akan peroleh, dan ini akan menguatkan kita dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Jadi semakin bersyukur kita kepada Tuhan, dan dibilang ya, kita akan memiliki kasih karunia atau kekuatan grace ya. Ini dibilang kita akan memperoleh grace. Grace ini kasih karunia adalah kuasa Tuhan ya, kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan ini untuk bisa menurut. Kita akan memiliki kasih karunia untuk menurut, yaitu dibilang untuk berlaku jujur dan setia dalam segala hal. Saudara-saudara, berlaku jujur dan setia kalau melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu ya saudara-saudara. Tidak akan mampu untuk selalu jujur, mau setia dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Kita harus menerima grace atau kasih karunia ini supaya bisa apa? Berlaku jujur dan setia dalam setiap hal. Dalam setiap hal. Oke, saudara-saudara, ada yang mau tambahkan sampai di sini? Bagaimana pelayanan Tuhan ini membawa sukacita bagi kita? Oke, mungkin sudah jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, sedikit lagi kita akan selesai. Kita baca ya. Kita harus berkumpul di sekitar salib. Kristus dan Dia yang disalibkan harus menjadi tema perenungan, percakapan, dan sukacita yang paling besar. Kita harus mengingat setiap berkat yang kita terima dari Allah. Dan ketika kita menyadari kasih-Nya yang besar, kita seharusnya rela mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan yang telah dipakukan di salib bagi kita. Jadi, saudara-saudara, ini maksudnya kita harus berkumpul di sekitar salib, dan dalam Kristus dan Dia yang disalibkan harus menjadi tema perenungan, percakapan, dan sukacita kita yang paling besar. Jadi, saudara-saudara, maksud dalam bagaimana kita berkumpul di sekitar salib adalah ketika kita berkumpul di sekitar salib, apa yang kita lihat? Apa yang kita rasakan? Dia yang disalibkan. Kristus yang disalibkan ada di hadapan kita. Dan kita lihat bagaimana orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang ketika mereka berada di kumpulan salib itu, pikiran mereka hanya satu kepada Kristus. Bagaimana Kristus sudah berkorban untuk mereka, sudah mati di kayu salib. Hanya itu yang mereka pikirkan ketika mereka berada di salib itu. Makanya saudara-saudara dibilang Kristus dan yang disalibkan harus menjadi apa? Tema perenungan, percakapan, dan sukacita kita yang paling besar. Jadi saudara-saudara ketika murid-murid berada di salib itu, apa yang ada di pikiran mereka cuma Kristus. Tentu yang mereka bicarakan, pikirkan hanya Kristus. Dan itulah yang harus menjadi bagian kita. Dibilang ketika kita berkumpul di sekitar salib, atau pikiran kita hanya kepada Kristus, maka apa yang kita merenungkan, kita percakapan dengan orang lain, hanyalah tentang kebaikan Kristus bagi kita. Dan dibilang sukacita kita yang paling besar adalah apa? Ketika kita membicarakan Kristus dengan orang lain, membagikan Kristus dengan orang lain. Dan dibilang ya, setiap berkat yang kita terima, kita harus apa? Ingat dan menyadari besar kasih-Nya yang besar kepada kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita menyadari Tuhan punya berkat, Dia punya kasih itu besar kepada kita, sampai Dia memberikan Dia punya hidup bagi kita, dibilang kita akan mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Apapun itu, besar dan kecilnya, kita akan percayakan kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia ini sayang sekali kepada saya. Kalau Dia sayang sekali kepada saya, apa yang saya mau minta sesuai dengan firman Tuhan yang Dia tidak akan berikan? Pasti Dia akan berikan. Ini menumbuhkan iman yang besar ya saudara-saudara. Bagaimana ketika Tuhan menjanjikan kita sesuatu, ketika Dia berfirman, Dia akan menepati apa yang Dia bilang itu ya. Ketika Dia berjanji kepada kita, Dia akan memberikan. Kita minta saudara-saudara,
Dan kita tahu bahwa kalau Dia mengasihi kita kita akan apa? Percayakan segala sesuatu kepada Dia. Kita mau minta apapun, Tuhan akan berikan. Tuhan, saya mau ini, saya sudah melepaskan ini. Tuhan, saya mau Engkau memimpin saya. Dan Tuhan akan melakukan apa yang eh, Dia kehendaki bagi kita sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan apa? Kuasanya ya, saudara-saudara. Percayalah Tuhan, saudara-saudara, Tuhan itu sangat berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, segala sesuatu akan terjadi menurut apa? Waktu dan kehendaknya Dia. Mari kita baca ini kutipan terakhir. Ini bilang, jiwa dapat naik lebih dekat ke surga dengan sayap pujian. Allah disembah dengan nyanyian dan musik di pelataran surga. Dan ketika kita menyatakan rasa syukur kita sedang mendekati penyembahan para penghuni surga. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 23. Marilah kita datang kepada Marilah kita datang ke hadapan pencipta kita dengan sukacita yang penuh hormat, dengan ucapan syukur dan nyanyian pujian. Yesaya 51 ayat 3. Jadi saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, bukan dengan kemuraman. Kita harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan akan memberikan segala sesuatu yang kita minta menurut dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, kita sudah baca sebelumnya, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dibilang Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita minta. Kita minta dua atau kita minta satu, Tuhan kasih dua atau tiga. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau saya mau misalnya buah apel misalnya. Saya mau apel yang A itu. Tuhan tahu bahwa apel yang A itu ada ulat di dalamnya. Dia akan memberikan kepada kita apel yang tidak ada ulatnya, yang bersih, yang tidak kelihatan dari luar, tapi dia tahu isinya itu. Ini yang terbaik. Dia akan buang yang A itu, dia ganti yang B yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara, kalau kita percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa dan mengasihi kita dan dia menjawab doa kita harus percaya itulah yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, bukan apa yang kita minta sesuai dengan pandangan kita ya, pandangan kita. Oh, ini yang terbaik. Bukan seperti itu. Kita sudah pelajari bahwa kalau kita minta dan mengharapkan apa yang kita minta itu harus diberikan, itu adalah presumption atau ya bukan iman ya. Presumption itu lawan dari iman. Iman adalah ketika kita minta, kita percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai atau yang terbaik bagi kita. Sesuai yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan atau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan saudara. Boleh bertanya, Li? Ya, silakan. Oke. Tanyanya di saat kita berdoa, Ya, di limbik sistem kita itu ada amigdala, itu ya, adalah pusat rasa takut dan stres. ya, ya, ya. Dan saat kita berdoa, pusat rasa takut dan stres itu akan menurun. Yang jadi pertanyaan saya adalah, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Ya, kenapa sampai dia bisa mengeluarkan keringat darah gitu? Padahal kalau orang berdoa kan orang punya rasa takut dan stres itu akan berkurang. Nah, itu aja pertanyaannya, Li. Oke. Ya, jadi kita akan ulang ya pertanyaan orang ini. Jadi ketika Yesus berdoa ya di Taman Getsemani, dia berdoa sambil mengeluarkan darah dan kalau tidak salah itu darah itu kenapa sampai bisa mengeluarkan darah itu karena stres yang sangat berat sampai keringatnya seperti peluh darah ya, karena terlalu stres seperti itu. Sedangkan orang bilang kalau kita berdoa ketika kita merasa takut
Jadi kita belajar tentang limbic system dan frontal lobe harus. Jadi ketika limbic system itu yang membuat rasa takut atau hal-hal yang lain ya. Itu harusnya ketika kita berdoa kita mendapatkan ketenangan ya. Kenapa waktu itu Yesus nggak dapat ketenangan sampai eh, mengeluarkan darah ya, dia punya keringat. Mungkin ada yang saudara-saudara yang mau jawab, bisa jawab kenapa sampai harusnya ketika dia berdoa sudah mendapatkan kelegaan ketika dia berdoa itu. Kenapa nggak dapat kelegaan? Justru dia hasilnya sangat berat sampai peluhnya mengeluarkan darah. Bahkan dibilang ya saudara-saudara, Yesus mati itu bukan karena dia disalibkan, tetapi karena broken heart atau sakit hati dari orang yang mati. Boleh. Ya, silakan, silakan. Kita lupa apakah kita baca di Ellen White di buku Kerinduan Segala Zaman yang dewasa punya atau anak-anak punya. Karena setiap pagi orang worship pakai buku apa namanya, sekarang orang di buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, tapi versi untuk anak-anak bisa mengerti gitu, tapi diambil dari buku Ellen White punya gitu. Kita lupa apa kita baca di situ atau kita baca dari Ellen White punya kutipan. Tapi waktu dibaca itu, waktu Tuhan Yesus di Getsemani, di Taman Getsemani kan dia berdoa kepada Tuhan ya, berdoa kepada Tuhan. Kalau bisa itu cawan ini lalu kan, karena dia tahu apa yang akan dia hadapi gitu ya, he knows what dia akan face, dan dia berdoa. Teman-teman, kalau kita itu struggle dan kita sepertinya di dalam situasi untuk decide apa yang kita tahu, misalnya contoh kita tahu apa yang kita harus lakukan, tapi kita itu struggle untuk mau lakukan itu gitu. Di saat kita struggle itu, kita punya pikiran itu, emosi itu stres ya. Ini berbicara kepada manusia, dan Tuhan Yesus itu 100% human being. Dan di saat kita melakukan keputusan itu, di dalam manusia itu, kita sebagai manusia itu, kita perlu untuk orang yang menguatkan kita untuk ambil keputusan itu gitu loh. At least ada somebody untuk ngomong ke kita, untuk kayak menguatkan kita, ataupun kita pergi cari Alkitab atau Roh Nubuat untuk menguatkan untuk keputusan yang kita ambil. Di saat Tuhan Yesus di Getsemani, kita tahu bahwa seluruh dosa dunia itu kan sudah di pundaknya dia, itu start di Taman Eden itu yang dia berdoa itu, dan dia perlu untuk orang untuk menguatkan dia, dan orang-orang yang dia bawa ke Getsemani itu kan murid-muridnya dia, dan kemudian dia bawa lagi tiga muridnya itu, dan dia lihat itu mereka itu semua ketiduran, nggak ada yang yang berdoa untuk dia. Kalau ada salah satu murid pun yang dia lihat berdoa untuk Tuhan Yesus itu akan dikuatkan. Dan kita baca di buku di situ, di saat itu dia bilang, kalau waktu Tuhan Yesus berdoa, kan dia bilang, bukan kehendak saya, not my will, but your will, Father. Kan dia bilang, kalau bisa ini cup pass from me, tapi bukan kehendak saya, but your will. Di saat itu kan nggak ada satupun yang menolong Tuhan Yesus atau yang kasih support sama dia. Dan di buku itu dibilang, makanya kita bilang, apakah ini kita baca di Ellen White atau di anak-anak punya itu untuk Desire of Ages. Dia bilang, di saat itu kan malaikat datang untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Dan dibilang di situ, kalau malaikat tidak datang untuk kasih kekuatan kepada Tuhan Yesus, Yesus sudah mati di situ. Bayangkan Tuhan Yesus punya penderitaan untuk untuk carry the burden of sin, sangat heavy sampai di limit manusia itu bisa saja orang itu bisa mati kalau malaikat tidak datang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus.
Dan untuk orang punya pertanyaan, kan di buku Lukas 22 ayat 44 itu Tuhan Yesus itu blood sweat blood atau mengeluarkan darah ya, mengeluarkan keringat darah di Taman Getsemani. Dibilang di situ, kenapa Tuhan Yesus mengeluarkan darah di Taman Getsemani? Itu karena extreme emotional and mental agony. Jadi ekstrim maksudnya bukan hanya biasa-biasa. Ini decide untuk Tuhan Yesus punya keputusan ini bukan hanya untuk bukan untuk keputusan misalnya kita mau pilih mau pergi ke toko mana, kita mau ke toko ini atau ke toko ini, ada dua pilihan. Ini keputusan menyangkut seluruh alam semesta atau menyangkut, ini kan Tuhan harus proof kan, ini Tuhan harus mau proof kepada seluruh alam semesta dan juga untuk menyelamatkan manusia begitu. Di saat itu di Taman Getsemani Tuhan Yesus itu masih bisa, Jesus can go back to heaven dan membiarkan kita manusia yang melanggar hukum Tuhan yang mati, karena dibilang siapa yang melanggar dia yang harus mati kan. Tuhan itu bisa, itu di saat itu dia harus decide apa dia mau kembali ke surga atau dia harus minum itu cup atau harus melewati penderitaan yang luar biasa. Dan di saat itu Tuhan Yesus nggak makan ya. Dan di situ dia bilang ini kondisi yang manusia itu ekstrim ya, sangat dia punya emosi dengan mental agony itu sangat ekstrim di manusia itu, sampai kalau mengeluarkan darah itu dia punya kondisi namanya hematidrosis. Karena itu kan blood. Itu menyebabkan bahwa di mana orang yang sangat ekstrim dia punya emosi dengan mental itu bisa menyebabkan dia punya tiny blood vessels itu pecah. Jadi waktu pecah itu darah dengan keringat itu bercampur. Memang betul di saat kita berdoa itu ada harusnya ada harapan, ada ketenangan di dalam kita punya pikiran. Tapi Tuhan Yesus punya pergumulan itu bukan pergumulan yang biasa ya. Dan kita lihat di buku Desire of Ages yang waktu Tuhan Yesus itu mati. Mana itu tadi kita lihat. Anyway, bukan Yesus mati, waktu Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga untuk dia punya cawan itu, lalu di saat itu Tuhan Yesus kan masih bisa, tadi kita bilang ya, Tuhan Yesus masih bisa kembali ke surga gitu. Tapi dia lihat, Tuhan Yesus lihat kalau dia kembali ke surga, kita itu nggak ada harapan dan kita itu akan binasa. Kita itu akan binasa dengan kita punya pelanggaran. Dan Ellen White bilang waktu Tuhan Yesus contemplate, dia punya keputusan entah dia mau go back ke surga atau mau menebus kita, he make decision. Dia punya decision adalah he will pay, dia akan bayar at any cost. Artinya dia akan bayar dengan berapapun harga itu, dia akan bayar kita walaupun cost-nya itu adalah dia punya diri sendiri, dia punya kehidupan. I'm sorry ya, karena waktu kita baca itu tadi pagi kepada anak-anak, baru tadi pagi orang baca. Kita baca itu kepada anak-anak renungan pagi, kita nangis gitu. Dan kita baca ini juga di yang tadi orang tanya, kita baca di buku Getsemani. Merasa sedih ya, karena inilah yang orang harus pikirkan gitu, bagaimana kita nggak pernah tahu ya, ada orang di dunia ini, kita nggak pernah dengar orang mau kasih kesaksian yang mana mereka berdoa sampai keringat darah. I never heard that from anybody yang kasih kesaksian itu. Yang kita hanya tahu waktu Tuhan Yesus yang pecah, dia punya pembuluh darah karena ekstrim, dia punya penderitaan atau dia punya mental untuk mengambil keputusan itu. Dan kalaupun Tuhan Yesus sudah mengambil keputusan sampai berkeringat darah itu, dan Tuhan Yesus bilang dia punya decision, dia punya keputusan itu adalah he will save us at any cost. Dan itu yang tadi di Ellen White bilang, kalau kita pikirkan itu,
bagaimana kasih Tuhan itu kepada kita, jiwa kita akan disegarkan dan kita akan memuji Tuhan untuk apa yang Dia berikan kepada kita. Dan kalau kita pikir itu teman-teman, untuk pelayanan yang Tuhan minta kepada kita, any sacrifice yang Tuhan minta kepada kita itu akan seems nothing, nggak akan ada artinya compare dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita gitu. Bayangkan sampai pecah, dan kalau malaikat itu nggak datang kasih kekuatan, dia bisa saja mati di situ karena dia punya penderitaan itu sangat luar biasa. Dan ini kalau dipikirkan akan nangis ya, kita punya hati itu akan hancur dan akan mencintai Tuhan lebih dari yang sebelumnya karena kita tahu betapa besar dia punya pengorbanan. Mungkin itu dia punya jawaban apa mungkin. Ya, Onang mungkin ada tambahan lain, thank you. ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, silakan Pendeta Jeki. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ketika kita berdoa, kita terhubung dengan Allah, itu memberikan kesegaran kepada kita. Ya. Itu kita aminkan, pasti. Tapi sekarang ketika Yesus berdoa, saudara bisa bayangkan kalau Allah itu tidak berkenan kepada dirinya. Ya, karena yang di hadapannya adalah kita, bukan anaknya. Jadi dari mulai perjalanannya di Getsemani itu sepertinya Allah memang tidak nampak di dalam diri anaknya ini. Dia sudah mulai menanggung beban dosa kita, sehingga sepertinya Allah itu tidak ada, berdiam diri. Yang ada adalah yaitu Musa, Elia, malaikat-malaikat, ya. Dan itu yang memberi kekuatan kepada dirinya. Dan pada akhirnya ketika dia menyerahkan nyawanya, dia sendiri berkata, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Jadi itu kuncinya di situ, bahwa Allah demi keselamatan kita betul-betul terputus sama anaknya. Lalu pergumulan Yesus juga tadi ketika mau dia bisa kembali kepada Allah saat itu juga kan gitu. Tapi saat itu dia lebih memilih keselamatan manusia daripada hubungannya dengan Tuhan, dengan Bapaknya, karena dia memang sama sekali terputus. Jadi seperti kelihatan terputus. Dan ini kayak kita putus cinta kayak gitu ya. Putus cinta yang bisa mengakibatkan apa? Ini cinta Yesus sama Bapaknya, dan Bapaknya cinta kepada dirinya itu nggak bisa digambarkan seperti yang mungkin cinta manusia gitu ya, yang romantis sekali begitu ya, apa segala macam. Ini jauh melebihi itu gitu. Ya. Jadi kalau ini jangan membuat diri kita, kalau begitu saya juga nggak bisa berdoa lah kalau misalnya saya lagi banyak dosa dan lain sebagainya, karena dosa itu memutus. Tidak. Kita memiliki perantara, tapi Yesus tidak memiliki perantara. Jadi mari kita lihat bagaimana Allah sendiri berkenan demi keselamatan mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan memang dia kehilangan saat itu. Yeah. Dan Yesus sendiri pun dia demi keselamatan manusia rela kehilangan Bapaknya. Yeah. Ya, ini bukan berbicara mengenai iman ya, tetapi ini berbicara mengenai memang penderitaan yang nyata gitu ya, yang harus dia lewati. Sekalipun kita punya iman pun tetap saja yang namanya penderitaan berat, ya itu akan kita rasa berat, kecuali kita udah mati rasa. Jadi demikian mungkin tambahan saya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati.
Terima kasih, Pendeta Jeki, puji Tuhan. Sudah sangat jelas ya tambahan dari Pendeta Jeki dan Joy. Saya mau tambahkan sedikit ya, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya di segi medis ya, kalau misalnya kita di rumah sakit, eh, ada pasien-pasien yang sakit berat, mereka menderita sering ya, ini hampir semua namanya stress ulcer. Jadi pasien-pasien di ICU yang sakit berat itu sering dapat namanya stress ulcer. Jadi lambungnya berdarah, walaupun mungkin nggak ada sakit mah sebelumnya, lambungnya berdarah dan kita harus keluarkan darahnya lewat selang NGT yang kita masukkan ke perut, kita alirkan situ. Jadi yang keluar dari selang NGT itu yang tersambung di perut itu warna hitam karena itu darah ya. Dan memang harus dipuasakan pasiennya. Ya, ya sering yang mau bilang, kita mau bilang kalau lagi stress ulcer itu ketika tubuh menderita sakit berat, tubuh menderita stres yang mengakibatkan pendarahan di lambung itu. Dan ini ketika waktu Yesus eh, menderita stres berat ini ya, kita bisa bilang stres berat ketika terpisah dari Tuhan ya, kita bisa bilang seperti Pendeta Jeki bilang ini. Dari zaman kekekalan, Kristus dan Bapa itu tidak pernah terpisah, sama-sama terus. Tetapi waktu dia menebus salib, dia mati di salib itu dia harus apa? Terpisah dari Bapa, terpisah dari Bapa dan menanggung kita punya dosa dan dia punya stres luar biasa. Saya nggak tahu dia punya tensi saat itu berapa. Kadang-kadang kalau kita stres sedikit, tensi bisa naik. Mungkin kenapa Mungkin kalau kenapa dia sampai nggak stroke atau serangan jantung, hanya pembuluh-pembuluh darah kecil di perifer yang di ujung-ujung yang kecil itu yang pecah sampai ketika dia eh, berkeringat sampai seperti darah ya. Itu mungkin sebagai manusia karena Yesus adalah manusia, mungkin dia punya tekanan darah itu mungkin sudah meningkat jauh tinggi sekali sampai pecah dia punya pembuluh darah dan itu ya saking beratnya itu dosa itu. Jadi dosa itu bukan suatu hal yang main-main, sangat berat besar sekali yang harus ditanggung oleh Kristus, harus mati yang harusnya kita ya saudara-saudara, kita yang harus eh, menanggung itu, harus menanggung itu yang Kristus rasakan tetapi diganti oleh Kristus. Dan lihat saudara-saudara betapa menderitanya Kristus ketika menanggung dosa kita. Kalau kita sendiri yang tanggung itu kita sudah lama mati ya saudara-saudara. Dan dibilang ya, harusnya Yesus itu biasanya orang-orang yang disalib itu, biasanya itu mereka waktu malam, mereka belum mati, harus dipatahkan kakinya supaya ada pendarahan hebat sehingga mereka kekurangan darah dan mati. Tetapi ketika pukul berapa ya, ketika pukul 3 itu atau punya sebelum malam ketika tentara Roma mau cek itu kalau Yesus masih hidup, kalau masih hidup mereka akan patahkan kakinya supaya dia akan mati. Tetapi ketika mereka apa korek Yesus belum mati, Yesus sudah mati dan dibilang Jesus die karena apa? Broken heart ya saudara-saudara, mati karena sakit hati ketika menanggung dosa-dosa kita yang sangat luar biasa. Oke, baik saudara-saudara, ini sangat luar biasa pelajaran kita tentang doa ini dan sudah belajar juga tentang pengorbanan Kristus dan kita punya tema adalah bagaimana kita berkumpul di salib Kristus itu sehingga apa yang kita bicarakan adalah tentang Kristus sendiri. Puji Tuhan, pelajaran kita sampai di sini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.